Manohara, Perjuangan Cinta Sejati. Pengarang Handaka Vijananda. Suatu ketika di Pancala, hiduplah dua raja. Mahadhana adalah raja di utara yang memimpin dari Hastinapura. Ia raja yang bajik dan bijak, sehingga kerajaannya makmur dan aman. Mahadhana punya putra bernama Sudhana. Di Hastinapura ada danau indah tempat tinggal naga Janmacitra. Sang naga menurunkan hujan dengan teratur, sehingga kerajaan selalu subur. Raja di selatan Pancala sungguh berbeda. Ia memerintah dengan kejam, sehingga para dewa enggan menurunkan hujan. Rakyat di selatan yang menderita kekeringan dan kemiskinan memutuskan mengungsi ke utara. Suatu hari, Raja Selatan berburu. Ia kaget melihat kotanya kosong. Menterinya menjelaskan, para dewa tidak mau menurunkan hujan karena Paduka memerintah dengan tidak adil. Rakyat tak tahan lagi sehingga mereka pindah. Raja Selatan sungguh menyesal dan berjanji menjadi raja yang lebih baik. Menteri menjadi simpati. Paduka, kita bisa menurunkan hujan di selatan jika kita bisa menangkap naga Janmacitra yang tinggal di utara. Raja Selatan lalu membuat pengumuman bahwa siapapun yang bisa membawa Janmacitra ke selatan akan menerima sekeranjang emas. Seorang pawang ular sakti menyanggupinya. Si penakluk ular berjanji membawa naga itu dalam 7 hari. Ia segera pergi ke utara. Melihat penakluk ular komat kamit di tepi danau, Janmacitra ketakutan. Orang ini sakti. Ia mampu menangkapku. Aku tak mau terpisah dari ayah dan ibuku yang tinggal di danau ini. Siapa yang bisa menolongku? Sang naga ingat dekat danau ada pemburu bernama Falaka. Ia mengubah dirinya menjadi manusia dan menemui Falaka. Sahabat, kamu sebaiknya pergi ke danau. Ada pawang ular sakti yang mau menculik Janmacitra. Kamu tahu, tanpa naga itu, tak akan ada hujan lagi di negeri ini. Falaka menjawab, Aku akan usir penjahat itu. Sang naga mengubah tampakannya ke wujud aslinya dan berkata, Akulah Janmacitra, aku akan tunjukkan di mana pawang ular itu. Saat ia merapal, lukai dia dengan panahmu, tapi jangan sampai mati. Ancam dia, dan jika ia tidak mau menghentikan mantranya, barulah dia harus mati. Falaka setuju menolong naga itu demi kesejahteraan negerinya. Falaka berhasil menghentikan usaha si penakluk ular. Sebagai balas budi, Janmacitra mengundang Falaka ke kediamannya. Di sana orang tua Janmacitra memberi Falaka emas dan intan. Di perjalanan pulang Falaka beristirahat di dekat pondok seorang petapa. Ia menceritakan apa yang terjadi di danau. Petapa menyarankan untuk menukar emas dan permata dengan lasso ajaib yang tak pernah gagal menangkap apapun yang dituju. Falaka mengikuti nasihat sang petapa. Setelah mendapatkan lasso ajaib, Falaka bertemu petapa lain di kaki gunung. Petapa itu memberitahunya bahwa putri-putri Kinari, putri Raja Druma, sering terbang turun ke danau teratai bernama Brahmasaba. Kinari adalah peri burung, dan yang terjelita adalah Manohara. Falaka penasaran. Ia mengintai ke danau itu. Para Kinari benar-benar muncul, menyanyi dan menari. Falaka terpukau oleh suara merdu dan paras cantik mereka, terutama Manohara. Falaka berhasil menangkap Manohara dengan lasso ajaib. Kinari lainnya terbang. Manohara memohon Falaka untuk tidak menyentuhnya. Manohara lalu memberikan permata ajaib dari rambutnya sebagai jaminan bahwa ia tidak akan melarikan diri. Tanpa permata itu, Manohara tidak bisa terbang. Pada saat yang sama, Sudhana putra Mahadhana di Hastinapura lewat. Falaka berpikir, Jika pangeran melihat gadis itu, ia pasti merebutnya. Lebih baik aku menawarkannya sebagai hadiah. Falaka membawa Manohara dan mendekati Sudhana. Tatkala Sudhana melihat Manohara, ia langsung jatuh cinta padanya. Sudhana memberi Falaka sebuah desa sebagai hadiah dan pulang membawa Manohara. Manohara jatuh cinta pada Sudhana juga. Lalu mereka menikah di Hastinapura. Suatu hari, dua Brahmana datang ke kota.
Satu menjadi penasehat Raja Mahadhana, satunya menjadi penasihat Sudhana. Penasehat Sudhana meminta jika suatu hari Sudhana dinobatkan menjadi raja, ia akan diangkat menjadi penasehat raja. Sudhana menyetujuinya. Mendengar permintaan itu, penasihat Raja Mahadhana tak rela kehilangan jabatannya, menyusun rencana untuk mengenyahkan pangeran waris tahta. Pada waktu itu, ada pemberontakan di wilayah terpencil. 7 armada gagal meredakannya. Si Brahmana jahat menghasut raja untuk mengirim Sudhana, berharap ia akan tewas di medan perang. Sudhana menyanggupi permintaan ayahnya, walau ia berat hati meninggalkan Manohara. Sebelum pergi perang, Sudhana menemui Bunda Ratu. Ia meminta, Bunda, aku titip kekasihku. Tolong simpan permata ajaib ini. Berikan kepada Manohara jika ia dalam bahaya. Di perjalanan, Sudhana bertemu sekelompok raksasa yang dipimpin Raja Waisrawana. Terkesan oleh keberanian Sudhana, Raja Raksasa menitahkan pasukannya beserta jenderal raksasa bernama Pancika untuk membantu Sudhana. Sudhana dengan mudah membekuk para pemberontak. Pada malam kemenangan Sudhana, Raja Mahadhana bermimpi burung nasar mengoyak perutnya, lalu membagi-bagi isi perutnya ke seluruh kota. Ketika bangun, Raja segera menemui penasehatnya dan menanyakan arti mimpinya. Mimpi itu sebetulnya pertanda kemenangan. Namun penasihat jahat menjelaskan bahwa itu pertanda Hastinapura akan runtuh dan Raja akan mati. Jika Raja ingin mencegah kehancuran, ia harus membuat kurban. Hanya kurban berupa kinari yang bisa menyelamatkan kita, ujar penasihat jahat. Awalnya Raja Mahadhana menolak, namun penasehat terus mendesak. Raja akhirnya menyiapkan upacara itu. Ratu tak tega memanggil Manohara. Hidupmu dalam bahaya. Aku akan memberimu permata ini agar kamu selamat. Hiduplah demi putraku, pinta ratu. Manohara berhasil meloloskan diri daripada prajurit. Di perjalanan, Manohara mengunjungi petapa yang pernah memberitahu Falaka tentang keberadaannya. Ia menitipkan cincinnya kepada petapa dan berpesan, Jika Sudhana datang mencariku, katakan bahwa perjuangannya akan sangat sulit dan biarlah dia pulang saja. Tapi, jika ia kukuh, tolong tunjukkan padanya jalan ke alam Kinara. Sudhana kembali ke Hastinapura. Setelah menyatakan kemenangannya kepada ayahnya, ia bergegas ke kamar Manohara. Namun hanya ada ibunya di sana. Mengetahui apa yang terjadi, hati Sudhana remuk. Manohara pergi. Hatiku terbakar. Mengapa petaka ini terjadi padaku? Sudhana memikirkan cara untuk menemukan cintanya kembali. Sudhana teringat Falaka, pemburu yang memberikan Manohara kepadanya. Sudhana menemui Falaka yang menyarankan menemui petapa yang menceritakannya tentang Kinari. Sudhana melanjutkan perjalanannya dan menemui sang petapa. Di sana ia diberi cincin Manohara, berikut pesan kekasihnya. Sudhana menolak pulang. Petapa lalu menunjukkan jalan ke alam Kinara, yang untuk mencapainya Sudhana harus melewati banyak bahaya. Sudhana melewati banyak gunung. Ia dihadang banyak rintangan. Di antaranya Garuda, siluman kepala kambing, dan naga beracun. Sudhana mengatasi mereka semua, begitu kuat hasratnya untuk menemukan Manohara. Akhirnya Sudhana tiba di istana Raja Druma. Ia melihat beberapa kinari sedang mengambil air. Ia bertanya, Buat apa air itu? Para kinari menjawab, Untuk memandikan Putri Manohara dan menghilangkan bau manusia darinya. Sudhana diam-diam menjatuhkan cincin ke salah satu guci dan berkata, Pakailah air di guci ini untuk memandikan sang putri. Siasat Sudhana berhasil. Manohara mengenali cincin itu dan bertanya, apa ada manusia yang datang ke sini? Dayang menjawab ada. Manohara lalu menemui ayahnya, Raja Druma. Manohara bersujud di kaki ayahnya dan berkata, Ayah, jika pria yang menikahiku ada di sini, apa yang ayah lakukan? Akan kucabik-cabik dia. Manohara berkata, Ayah, ia satu-satunya manusia
yang pernah berhasil datang ke kerajaan ini. Sang ayah meluluh dan membolehkan Sudhana masuk ke istana untuk menemuinya. Druma terkesan melihat Sudhana yang gagah berani, namun ia ingin menguji kehebatannya. Ia menantang Sudhana memanah 7 pilar emas, 7 pohon palem, 7 genderang dan 7 babi hutan. Sudhana berhasil menancap itu semua dalam sekali tembak, bahkan panahnya terus melesat mengiris puncak Gunung Semeru. Druma masih belum merasa puas. Ia memunculkan ratusan kinari yang tampak serupa Manohara. Sudhana diminta menemukan Manohara yang asli dalam sekali tebak. Sudhana berkata lantang, Putri Raja Druma, kau yang kupilih, Manohara kekasihku. Dengan pernyataan kebenaran ini, melangkahlah maju. Manohara seketika melangkah maju. Kinari lainnya menangis terharu dengan ketulusan Sudhana. Para kinari memohon kepada Raja Druma. Paduka Sudhana begitu berani dan perkasa. Ia pantas memiliki Manohara. Janganlah menguji dia lagi. Raja Druma pun luluh dan merestui pernikahan dengan Sudhana. Mulanya Sudhana dan Manohara tinggal di alam Kinara. Namun melihat suaminya kadang teringat pulang ke rumah orang tuanya, Manohara mohon izin ayahnya untuk pergi ke alam manusia. Sudhana dan Manohara kembali ke Hastinapura. Mahadhana menobatkan putranya menjadi raja. Sudhana berujar, Semua yang kini kumiliki adalah hasil kebajikanku pada masa silam. Karena itu aku tak akan berhenti berbuat baik. Sudhana dan Manohara hidup bahagia dan berbagi kebahagiaan dengan rakyat mereka. Kisah ini diambil dari kumpulan cerita Relief Borobudur. Buku Manohara, Perjuangan Cinta Sejati. Pengarang Handaka Vijananda, penerbit Ehipasiko Foundation. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.